Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, setiap orang senang apabila memiliki sesuatu yang baru. HP baru, tas baru, sepatu baru, rumah baru, dan lain-lain. Karena hal-hal baru membuat orang tertantang untuk mencoba dan berkreasi. Disitulah muncul ide-ide kreatif, muncul semangat yang baru, gairah baru, cita-cita baru, dan harapan yang baru. Hari ini, bersama gereja semesta, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diingatkan untuk mengadakan pembaharuan hidup. Pembaharuan ini bukan menyangkut hal-hal fisik lahiriah, tetapi sikap batinnya. Pembaharuan dari dalam. Yesus bersabda, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Waktunya telah genap menunjuk saat Allah berkarya akan memenuhi janji karya keselamatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diingatkan untuk membangun sikap tobat dan percaya kepada Injil. Bagaimana caranya? 1. Dengan mengenangkan janji baptis kita. Kita sudah menerima baptisan dan kita berjanji untuk setia dalam iman
kepada Tuhan. Hanya persoalannya adalah tantangan zaman menuntut orang untuk mengambil sikap yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan iman. Pada zaman ini tak jarang orang rela meninggalkan iman demi sebuah jabatan, pangkat atau kedudukan, kekayaan dan kehormatan. Di sisi lain, orang rela meninggalkan iman demi pacar atau demi pasangan hidupnya. Nilai-nilai iman dan kesetiaan telah makin luntur, tergerus oleh tantangan dan himpitan zaman. Maka kita diingatkan untuk membangun kesetiaan iman, menghidupi janji baptis kita, setia kepada Allah yang Maha Kudus, Katolik kudus, dan apostolik. Janji baptis yang telah kita buat dan selalu kita perbaharui setiap tahun mengingatkan kita agar kita setia kepada Allah yang Maha Setia. Kesetiaan itu dibangun dalam cara hidup setiap hari. Berani menunjukkan iman kita, membuat tanda salib ketika harus makan di warung, berani memakai kalung salib dan rosario dan sebagainya. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimanakah aku membangun kesetiaan imanku setiap hari? Apa usahaku untuk setia dalam iman kepada Tuhan, dalam rangka menghidupi dan membaharui janji baptisku di hadapan Tuhan dan sesama? Kedua, taat pada kehendak Bapa. Dalam bacaan Injil, kita dengarkan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari. Bahkan ditemani oleh binatang-binatang liar. Meskipun demikian, Yesus taat pada kehendak Bapa. Meskipun mengalami tantangan, godaan, dan ujian. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya tantangan, godaan, dan ujian. Orang dapat melihat tantangan dari dua sisi. Di satu sisi, tantangan dapat membuat orang malas, kecewa, dan putus asa karena beratnya tantangan yang menghadang di depan. Sehingga orang merasa tidak mampu melewati tantangan yang ada. Tetapi tantangan dapat juga dilihat sebagai peluang dan suatu kesempatan. Orang yang melihat peluang akan memakai tantangan sebagai saat penuh rahmat, saat penuh berkat, dan orang akan berusaha dan berjuang menaklukkan tantangan yang ada. Tantangan diubah menjadi peluang. Peluang menjadi kesempatan emas untuk maju dan berkembang. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa menjadi cermin ketaatan kita semua dalam menghadapi godaan dan tantangan dalam hidup ini. Terlebih saat ini, tantangan iman kita semakin berat karena virus corona yang tak kunjung reda. Bagaimana kita menghadapi dan mensikapi tantangan iman kita di tengah pandemi Corona-19 ini? Ketiga, pendamaian kepada Tuhan dan sesama. Saat Rabu-Abu, kita mulai saat pendamaian kita dengan penerimaan abu di dahi atau di kepala kita masing-masing. Saat awal pendamaian kita dengan Tuhan ini menandai bahwa manusia dari debu akan kembali kepada debu. Maka gereja menawarkan berbagai macam bentuk tawaran. Salah satunya adalah penerimaan sakramen tobat atau pengampunan dosa. Para imam
akan menyediakan diri untuk melayani pengakuan dosa dengan situasi dan cara masing-masing di tengah pandemi ini. Maka sebagai umat beriman, kita diingatkan untuk datang pada imam, menerima sakramen tobat, dan membiarkan diri dibaharui dan didamaikan dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memasuki masa prapaskah ini dengan pembaharuan hidup melalui cara hidup kita. Kita kenangkan janji baptis kita, membangun sikap taat pada kehendak Bapa, dan membangun perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, kami mohon rahmat kerendahan hati, agar kami dapat membaharui hidup kami di masa prapaskah ini dengan ketaatan dan dengan hati yang tulus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.